Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir semua ya pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, sebelum ibu mulai pembelajarannya, ayo cek kerapian kalian terlebih dahulu. Pakaian kalian sudah pada rapi apa belum? Alat tulis kalian sudah lengkap apa belum? Nah, kalau sudah, tetap duduk di tempat kalian masing-masing dengan rapi ya anak-anak. Nah, baik, kalau sudah, ibu akan mulai pembelajarannya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai buku cerita dan unsur-unsur yang terdapat di dalam buku cerita, yaitu ada tokoh, tema, alur, amanah, dan sebagainya. Nah, pada kegiatan kita hari ini, kita akan mengulas kembali secara mendalam mengenai isi di dalam buku cerita. Nah, apa saja sih isi di dalam buku cerita itu ya anak-anak? Nah, sebelum itu, ibu tanya terlebih dahulu kepada kalian, adakah di sini yang suka membaca buku cerita, anak-anak? Ya, baik, ada ya yang suka baca buku cerita pastinya. Nah, ketika kalian membaca buku cerita, pastinya kalian harus memahami isi di dalam buku apa yang kalian baca tersebut. Nah, cara kita untuk memahami isi di dalam buku cerita tersebut yaitu kita harus mengulas isi buku cerita tersebut. Nah, apa sih sebenarnya mengulas isi buku cerita itu? Nah, jadi di sini anak-anak, ibu akan menjelaskan. Mengulas isi buku cerita yaitu menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberi pendapat terhadap isi buku. Hal-hal yang diulas dalam buku yaitu berupa ada data buku, inti cerita, manfaat membaca buku, dan kelebihan dan kekurangan pada buku tersebut. Ya, paham ya anak-anak? Nah, di dalam buku cerita itu terdapat tokoh-tokoh di dalam cerita, di mana tokoh-tokoh dalam cerita itu ada tokoh utama dan juga tokoh pembantu. Tokoh utama yaitu selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Dan yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung peran tokoh utama. Nah, untuk selanjutnya, langkah-langkah memberikan pendapat di dalam cerita. Gimana sih langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita itu? Nah, yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang membuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Yang keempat, carilah juga bagaimana penyelesaian diselesaikan. Nah, untuk selanjutnya, kan di dalam buku cerita itu terdapat tokoh, dan tokoh di dalam cerita itu kita bisa memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, gimana caranya untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut? Nah, yang pertama yaitu membaca sesama jalan cerita. Nah, yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, jika sudah paham, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Anissa ya anak-anak. Terima kasih. Bagaimana nih, masih semangat atau tidak belajarnya? Masih, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan belajar bersama Ibu Anissa. Perkenalkan nama Ibu Anissa. Kalian bisa memanggil Ibu Anissa, Ibu Nisa, silahkan. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian telah belajar bersama dengan Ibu Yuli. Kalian tadi habis belajar apa dengan Ibu Yuli? Iya, kalian habis belajar bersama mengenai mengulas isi buku cerita atau buku sastra. Di sini Ibu mempunyai contoh buku cerita. Judulnya yaitu Ketika Alvin Berbohong. Tetapi Ibu juga memiliki teks bacaan ceritanya ada 4. Nanti Ibu bagikan sesuai dengan tempat duduk kalian. Ibu bagikan satu cerita untuk 2 meja ya, depan belakang, sampingnya juga depan belakang. Paham anak-anak? Paham. Sekarang Ibu bagikan dulu ya. Sudah mendapatkan semuanya ya?
Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai membacanya ya. Ibu membacanya terlebih dahulu. Kalian menyimak. Setelah itu ibu akan meminta dari salah satu kalian untuk membacanya kembali. Tetapi tidak semuanya. Paham? Paham. Baik. Ketika Alvin berbohong. Di dalam hutan Manasa, tinggallah Alvin si beruang yang kesepian. Dia memiliki sifat rakus dan suka berbohong. Semua penghuni Manasa tidak ada yang ingin berteman dengannya. Suatu hari, datanglah seekor beo dengan membawa kabar kalau Raja Rimba akan mengadakan pesta yang besar di istana. Alvin sangat bergembira ketika mendengar kabar tersebut. Ini adalah kesempatanku untuk mencuri makanan di pesta, ucap Alvin pelan. Alvin si beruang merasa jerah atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahannya kembali. Setelah kejadian tersebut, Alvin sang beruang pun tidak pernah merasa kesepian lagi. Berkat kejujurannya, ia memiliki banyak teman dan disukai oleh Raja Rimba. Sekarang, ibu akan menunjuk dari kalian untuk membacakan untuk paragraf terakhir. Tetapi di bagian setelah kejadian tersebut, Alvin, nanti kalian baca lagi ya. Ibu akan menunjuk salah satu yaitu Mbak Dina. Tolong dibacakan lagi Mbak Dina. Ya, benar sekali. Setelah tadi kita membacanya bersama-sama, kita menyimak dan kalian sudah mengucapkan atau membacanya kembali. Setelah ibu membacakannya, ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama yaitu tadi di isi buku ini apa ya anak-anak? Isi buku ceritanya apa? Ya, Alvin yang memiliki sifat rakus dan suka berbohong. Lalu untuk tokoh-tokohnya siapa saja? Alvin si beruang, pintar. Lalu si burung beo, benar. Terus siapa lagi? Raja Rimba, benar sekali. Lalu selanjutnya tadi konfliknya apa? Ya, konfliknya yaitu si Alvin mengambil buah-buahan yang akan disediakan pada acara pesta yang diselenggarakan oleh Raja Rimba, benar sekali. Tetapi si Alvin tidak mau mengakui kesalahannya dan tetap berbohong. Lalu untuk penyelesaian konfliknya apa ya anak-anak? Ya, Raja Rimba memberikan hukuman, yaitu hukumannya apa? Hukumannya adalah mengusir si Alvin dari hutan Manasa atau dikucilkan, sehingga Alvin akan merasa kesepian. Jika Alvin ingin kembali ke hutan Manasa, ya harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Pintar sekali anak-anak ibu. Setelah ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Sita. Untuk Ibu Sita dipersilahkan. Nah, selanjutnya kalian akan belajar bersama Ibu Sita. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 3 atau 4 orang. 1, 2, 3, 4 menjadi satu kelompok. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke belakang. Sekarang kalian semua sudah mendapatkan kelompok kan? Nah, Ibu di sini memiliki LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagikannya ya pada tiap masing-masing kelompok. Nah, sekarang kalian sudah memegang LKPD masing-masing kan per kelompok? Baik, Ibu bacakan. LKPD berikut ini adalah LKPD kelompok yang harus kalian kerjakan secara diskusi. Kalian bisa membuka LKPD-nya halaman 2. Lalu menuliskan yang pertama, menuliskan nama anggota kelompok di pojok kanan. Setelah itu kalian dapat mencermati teks yang ada, yaitu teks taman bermain yang hilang. Setelah itu kalian analisis isi cerita dan jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Tadi kalian sudah belajar menganalisis cerita bersama Ibu Yuli dan Ibu Anissa ya. Jadi kalian sudah bisa menganalisis cerita. Berikut kita menganalisis bersama taman bermain yang hilang. Lalu dijawab 5 pertanyaan di bawahnya. Ibu memberi waktu 15 menit. Apakah cukup? Nah, bisa dimulai dikerjakan sekarang.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Bagus. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Coba perwakilan dari kelompok 2, bacakan hasil diskusinya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah jawabannya sudah benar? Apakah kelompok 1 juga jawabannya seperti itu? Kelompok 3? Kelompok 4? Ada yang jawabannya berbeda? Bagus, berarti sudah bisa semua ya menganalisis isi cerita. Lalu sekarang pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Silahkan kelompok 2 menjawab lagi. Apakah kelompok lain bertanya jawabannya juga sama? Ada yang berbeda? Ya, silakan menyampaikan pendapatnya. Nah, tadi jawabannya kalian sudah cukup bagus dan tidak ada yang tidak benar karena menganalisis isi cerita tersebut berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Dan menurut Ibu kalian sudah benar dan cukup bisa memahami cara menganalisis isi cerita seperti yang telah diajarkan Bu Yuli dan Bu Anissa tadi. Ada pertanyaan dari kelompok yang masih kurang jelas? Baik, jika sudah selesai, untuk mengerjakan LKPD kelompok Ibu cukupkan. Selanjutnya akan bersamai oleh Ibu Erma. Pada Ibu Erma, silakan. Inti. Halo anak-anak, kita akan belajar bersama Bu Erma ya. Sebelum Bu Erma memulai belajar hari ini, Bu Guru Erma melakukan dan eksplisit anak-anak akan agar melakukan siswa tepuk lebih semangat. Yuk kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ye, kalian tetap semangat ya sampai pembelajaran akhir. Nah, dalam pembelajaran bersama Bu Erma ini, Bu Erma Guru akan membagikan memberikan WhatsApp satu kepada siswa. LKPD untuk dikerjakan anak-anak secara individu ya. Ini LKPD-nya. Baik, terima kasih kalian sudah mendapatkan LKPD semua kan? Nah, di sini Ibu juga sudah mendapatkan LKPD. Kalian buka halaman ketiga. Siswa mengerjakan LKPD tersebut secara Sebelum individu. kalian, Menalar guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD. kalian dapat mengisi identitas kalian seperti nama, nomor presensi ya. Kegiatan kita hari ini yaitu mencermati isi teks dan menganalisis isi teks yang dibaca. Tujuannya apa? Anak-anak dapat memahami isi teks bacaan serta perilaku-perilaku tokoh dalam sebuah teks bacaan. Halaman berikutnya, Ibu sudah sediakan satu teks bacaan yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Halaman berikutnya lagi, kalian dapat mengerjakan dengan teliti, dengan benar, karena jawabannya ada di dalam teks bacaan. Oke, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Baik, Ibu minta Siswa anak-anak dapat untuk maju ke mempresentasikan depan hasil pemikirannya untuk sesuai menjelaskan arah guru. jawaban yang telah Mengkomunikasikan ditulis. siswa lain diberi kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Menanya, Mbak Gila guru atas memberikan jawaban penguatan dan yang telah apresiasi kepada disampaikan siswa. teman-teman Mengumpulkan semua. Apakah informasi. semua sudah dipahami? Baik, karena kalian sudah dipahami, kita akan tepuk tangan atas penjelasannya. Yeay. Baik, LKPD yang kalian kerjakan silakan kumpulkan ke depan ya. Karena LKPD-nya sudah dikumpulkan, maka hasilnya akan Ibu bagikan minggu depan. Penatop. Tadi kan kalian sudah belajar bersama Bu Yuli, Bu Anissa, Bu Sita, dan Bu Emma. Nah, sekarang Bu Emma akan membagikan beberapa soal pada anak-anak agar anak-anak memahami lagi materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu bagikan. Pertama, siswa diberikan soal evaluasi Nah, kedua. sudah Menanggapi hasil disiswakan, evaluasi sudah siswa semua. ketiga. Ibu beri Peserta waktu didik dan guru pengerjaan membuat sekitar kesimpulan 10 mengenai menit. kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Setelah hari selesai ini. semua, Keempat, kalian kumpulkan refleksi kelima. jawabannya. Memberikan motivasi kepada peserta Sudah didik. selesai semuanya, Keenam, anak-anak? memberikan Nah, tindak kalian lanjut kumpulkan ya, ketujuh. Ibu Berdoa. koreksi. Baik. Nah, sekarang setelah Ibu koreksi, yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu Mas Farel. Selamat ya untuk Mas Farel ya. Dan untuk teman-teman semuanya, kalian harus tetap belajar, semangat, dan harus memahami lagi materi yang Ibu berikan. Nah, sekarang kalian menyimpulkan pembelajarannya hari ini. Ibu bantu ya. Cerita itu ada unsur intrisi, salah satunya tokoh. Tokoh dibagi menjadi dua. Satu, tokoh utama. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Dua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu berperan untuk mendukung peran tokoh utama dalam sebuah cerita. Nah, kalian sudah paham kan bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang dan mudah dipahami? Atau ada materi pembelajaran yang masih sulit dipelajari? Alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya ya. Untuk selanjutnya kalian membawa buku cerita. Terserah mau judul apa saja, yang penting cerita anak. Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.